Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang tak terhindarkan bagi setiap organisasi. Selain fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Keberadaan perencanaan dianggap krusial dan memiliki keterkaitan yang erat dan setiap aspek fungsi manajemen lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat menyeluruh perencanaan yang berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi. Perencanaan sering dianggap sebagai fungsi manajemen yang paling mendasar karena menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh fungsi manajemen yang diemban oleh para manajer. Dalam konteks ini, perencanaan tidak hanya diartikan sebagai suatu kegiatan terpisah, melainkan sebagai fondasi yang mendukung pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran sentral dalam membimbing dan menyatukan berbagai elemen manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Halo, nama aku Ina Aprilianti dengan NPM A1B241016. Aku dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan. Apa pengertian perencanaan dan mengapa perencanaan penting dalam suatu organisasi atau kegiatan? Perencanaan adalah proses menentukan apa yang diinginkan dicapai di masa depan dan menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, beberapa alasan mengapa perencanaan penting. 1. Memberikan arahan dan fokus. 2. Mengurangi ketidakpastian. 3. Memfasilitasi pengambilan keputusan. 4. Mengoptimalkan sumber daya. 5. Meningkatkan aktivitas. 6. Memotivasi dan menginspirasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses perencanaan yang efektif. Proses perencanaan yang efektif umumnya melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Tahapan pertama adalah menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Tanpa tujuan yang jelas, perencanaan akan kehilangan fokus. Tujuan harus sesuai dengan prinsip. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman tentang kondisi organisasi atau proyek saat ini sangat penting untuk membuat perencanaan yang efektif. Ini meliputi analisis internal termasuk kekuatan dan kelemahan, dan eksternal peluang dan ancaman. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman membantu organisasi memahami potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih realistis dan efektif. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Tahapan ini melibatkan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Alternatif-alternatif tersebut kemudian dievaluasi dan dipilih alternatif terbaik yang paling memuaskan. Rencana harus terstruktur, mencakup berbagai aspek seperti jadwal, anggaran, sumber daya, dan pelacakan kemajuan. Dampak perencanaan yang tidak efektif. Perencanaan yang baik sangat penting agar organisasi bisa melakukan visi dan misinya dengan lancar. Tanpa perencanaan yang tepat, program kerja sulit berjalan secara maksimal. Jika perencanaan tidak efektif, dampaknya bisa berupa pemborosan sumber daya seperti uang dan tenaga, bisa berupa produktivitas karyawan menurun karena arah kerja yang tidak jelas, tujuan organisasi sulit dicapai, dan citra organisasi menjadi buruk di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Amalia Putri dengan nomor pokok mahasiswa A1B240413. Di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perencanaan.
Keberhasilan suatu rencana di perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pencapaian target biaya, mutu, dan waktu. Berikut adalah faktor-faktor utamanya. 1. Perencanaan yang matang. 2. Sumber daya manusia yang kompeten. 3. Pengelolaan keuangan yang baik. 4. Komunikasi dan koordinasi yang efektif. 5. Pengelolaan risiko dan pengamanan. 6. Visi, misi, dan organisasi yang jelas. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Syaban dengan NPM A1B2-40407. Kendala dalam proses perencanaan dan solusinya. Beberapa kendala umum dalam proses perencanaan meliputi 1. Kurangnya keterlibatan dan dukungan stakeholder hingga rencana sulit dijalankan secara efektif. 2. Perubahan lingkungan yang tak terduga hingga perubahan regulasi seperti ekonomi atau kondisi pasar yang memerlukan penyesuaian rencana secara cepat. Cara mengatasi kendala perencanaan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala di atas antara lain. 1. Melibatkan seluruh stakeholder sejak awal proses perencanaan agar rencana lebih diterima dan didukung. 2. Menyusun rencana cadangan dan membuat perencanaan yang fleksibel agar siap menghadapi perubahan yang tak terduga. Dari materi yang kami sampaikan, dapat disimpulkan perencanaan merupakan proses penting dalam organisasi yang mencakup penetapan tujuan, analisis kondisi saat ini, identifikasi hambatan dan peluang, serta penyusunan langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Keberhasilan perencanaan sangat dipengaruhi oleh ketetapan strategi, kompetensi SDM, pengolahan keuangan, komunikasi, serta manajemen risiko. Tanpa perencanaan yang efektif, organisasi berisiko mengalami pemborosan sumber daya dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, solusi atas kendala perencanaan perlu diterapkan sejak awal agar pelaksanaan dapat berjalan optimal dan adaptif terhadap perubahan. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun dan menjelaskan materi makalah ini. Namun disadari sepenuhnya bahwa kemungkinan terdapat kesalahan, baik dalam isi materi maupun dalam penyajiannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik membangun dari para pembaca demi menyempurnakan makalah di masa mendatang.